podcastnya Vanduti nih. Episode ketiga akhirnya Mam, hari ini aku bisa mengundang salah satu manajer di PT Rifan Finance Indo Berjangka Bandung yang memang sudah sangat lama banget ya ada di industri ini. Mau ya. Bilang sama senior. Enggak, iya gitu ya maksudnya. Gini, jadi hari ini aku nggak sendiri karena kita akan ngobrol sama salah satu manajer ya, yang boleh diperkenalkan dulu, Mam. Siapa halo namanya semuanya, thank you banget hari ini aku bisa datang di acara Vanduti, acara keren milik Rifan Finance Indo Berjangka ya. Bandung dong pastinya. Nah, ini pada seru-seru, hostnya pada cantik-cantik semuanya. Alhamdulillah, ya ampun. Oke, Mam, jadi Mam itu di sini udah berapa lama sih kalau boleh tahu? Nggak lama, cuma 14 tahun. Kayak ABG sekarang sih ya. 14 tahun berarti udah SMP ya. Iya, kalau udah punya anak ya berarti ya. Ya ampun, lama banget ya. Nah, berarti sudah selama sejauh ini udah punya pengalaman dong bagaimana Mami mungkin sebelumnya jadi karyawan, terus dikasih mentor sama atasan sampai akhirnya menjadi atasan yang sesungguhnya ya, atau mungkin manajer yang sesungguhnya kayak gitu. Seru nggak sih, Mam? Kerja di sini tuh seru banget dan asik banget, makanya betah 14 tahun di sini loh Kia. Bener-bener seru dan banyak banget proses yang kita lewati dan itu semuanya kesannya dan juga membawa efek yang sangat positif bagi aku dan semua orang. Oke, seru banget. Nah, sebenarnya ya maksud dan tujuan Vanduti itu ngundang Mami Nova ke sini untuk bertujuan kita pengen tahu nih ya apa sih, atau sekarang kan banyak banget nih anak-anak muda yang ngomongin tentang passion. Seru. Okay. Nah, sebenarnya FYI juga nih buat kalian bahwa ternyata ya passion itu adalah perasaan antusiasme atau memang ketika kita melakukan kegiatannya itu penuh gembira ya, atau tidak merasakan yang namanya bosan, boring ya. Memang ketika kita melaksanakan kegiatan yang kita suka atau memang passion kita tuh, kita akan all out banget gitu. Pokoknya kayak antusias banget ya. Pokoknya kalau ngerjain itu pokoknya jiwa raga lah. Jiwa raga semua dikeluarin gitu ya, all out betul. banget. Nah, menurut pandangan Mami Nova yang selama ini sudah berada di sini ya, dan mungkin sering banget ketemu sama anak baru, anak lama segala macam, passion itu apa sih, Mam? Passion, kalau kita bicara untuk passion udah jelas ya, itu yang tadi kamu udah bilang tuh benar, bahwa kalau misalnya passion seseorang itu pasti berbeda-beda. Dia pengen melakukan segala sesuatu yang memang dia lakukan tuh dengan totalitas gitu loh. Betul. Tapi jangan lupa, passion dari waktu ke waktu itu bisa berubah-berubah. Misalnya Kia dulu waktu masih kecil sukanya apa, terus sekarang sukanya apa lagi, dan pasti akan ada yang namanya passion itu adalah evolusi dan juga transformasi. Bener. Jadi kedepannya itu kita akan mikirkan apapun itu udah jadi passion kita. Iya, gitu. bener-bener kerasa, Mam, karena dulu kalau misalnya harus cerita, cita-cita aku ya kalau nggak jadi dokter, artis. Ya itu kan yang paling. Sekarang udah kok. Oh iya ya. Kok. Aduh ya ampun. Kalau dokter dipikir-pikir pendidikannya harus tinggi gitu ya. Artis memang mungkin gampang-gampang sulit ya, karena harus segala macam ya. Tapi dari waktu ke waktu masuk beresin sekolah, masuk ke tempat kuliah sampai ke lulus, ternyata bekerja ya akhirnya nggak terlalu sesuai banget sih sama passion zaman dulu, zaman kecil gitu. Karena sebenarnya ketika SMP, SMA tuh kadang berubah-ubah, apalagi anak yang masih belasan tahun gitu ya, di bawah 20 kayak gitu. Bener, itulah fashion itu mengalami evolusi. Tapi ya ada benang merah ya antara passion kamu dulu sama passion kamu sekarang sama nantinya. Itu pasti ada benang merahnya, hampir sama semuanya. Iya. Bukan hampir sama dalam artian seakan-akan tuh sewarna gitu loh. Misalnya dulu Kia suka main boneka-bonekaan tuh. Terus habis itu sekarang Kia sukanya desain. Nah, terus habis itu Kia sukanya dandan. Nah, mungkin passion Kia memang ke ke fashion, bukan fashion, ke fashion gitu loh, yang memang sukanya main boneka, kan ada bajunya, ada harus dandanin yang lainnya, terus tiba-tiba sukanya gambar. Nah kan sketsanya bisa jadi
modeling, Iya, bisa benar. jadi apa sih yang suka tulis-tulis apa sih gambar itu? Ya, desainer. Nah, betul, desainer. Gitulah. Jadi gambar-gambar buat bentuk baju, model baju segala betul. macam. Jadi kalau ya. aku bilang sih passion itu bisa apa ya membuat kalian yang para kaum milenial ini bisa mengidentifikasikan pekerjaan apa sih yang cocok buat kalian gitu loh. Dulu mungkin kepengen jadi artis gitu, tapi ya kan susah-susah gampang ya jadi Nah, itu artis benang kan. merahnya. Terus jadi ikutan sempat ya tuh ikutan teater, show di depan orang-orang, Nah, terus akhirnya itu. pas kerja jadi seorang trainer. Ya, lumayan lah. sama Ya. kan? Pada Value-nya sama iya, kan, padahal gitu loh. sama-sama lah ya, sama-sama Nah. berdiri di depan orang yes, kayak betul. gitu. Value-nya pasti sama. Oke, nah kalau dulu nih Mami, sempat waktu kecil masih ingat nggak pengen jadi apa passionnya? Aku dulu, banyak Oke. banyak banget gitu loh. Tapi kalau dulu tuh paling suka ya, kalau main itu main ini apa sih? Main baris-barisan, Main baris-barisan. ngatur-ngatur teman-teman harus begini dan begitu. Jiwa gitu loh. pemimpinnya ternyata sudah ada ya guys. Iya, Bu Nova ini. pokoknya Oke. kalau misalnya hari ini kita mau main apa, itu teman-teman udah pasti nanya, hari ini kita mau main apa gitu loh. Itu pasti nanyanya ke aku. Oke. Nanti ayo kita kesini ya, itu kita bareng-bareng semuanya. Dan ternyata zaman dulu juga teman-temannya Mami Nova ini yang memang nanya ya idenya hari ini main apa nih. Ya berarti bisa jadi ternyata Mami juga kan maksudnya bekerja sebagai ada benang merahnya ya, sama ya. benar. Sampai kepada kuliah masih berubah atau masih sama nih? Jiwa pemimpinnya Sama, masih ada. karena kalau kuliah aku kan ngambilnya di bidang marketing ya. Oke. Dan aku memang suka ketemu sama orang. Jadi kan kalau dulu temen sama orang ngatur orang, kalau marketing kan belajar nih mengenai sifat, trik perilaku, Iya, watak dan manage segala juga, macamnya, iya, dan oke. bagaimana kita interaksi sama individu lainnya. Iya, Jadi kalau aku benar. menurut aku sih ada benang merahnya. Iya, benar-benar gitu terasa loh. ya. Nah, Iya. ke pertanyaan selanjutnya nih, banyak juga yang penasaran, Mam. Bagaimana Yes. nih cara kita untuk mengetahui passion dan menggali passion yang memang kita punya gitu. Kadang kan ada juga nih mungkin teman-teman kita yang nonton fresh graduate, baru lulus SMA, kuliah gitu, atau mungkin yang memang masih cari kerja gitu, belum menemukan yang namanya passion. Oke. Bagaimana Jadi nih, kita harus gali nih passion kita nih. Bagaimana caranya Oke. gitu? Kalau aku sih simple ya. Aku bilang ke semua orang-orang kalau harus sharing ke aku, gimana sih kita harus munculkan passion di dalam diri kita sendiri? Sebaiknya kita list dulu. Oke. Mulai dari yang tadi Kian nanya, Mami pas kecil gimana gitu Iya, loh. iya. Boleh kita list dulu apa yang menjadi kegemaran kita, sukanya kita, yang sering kita lakukan, yang bikin kita nggak bosen, itu dari dulu. Iya, Nah, benar-benar. apapun itu kamu list 1, 2, 3, 4, atau pemikiran kamu ke depannya, kamu mau melakukan apa? Dari tulisan yang di atas, kamu coba identifikasikan. Oke. Ini hubungannya, benang merahnya kemana nih? Ya. Aku dulu sukanya ini, aku dulu sukanya ini, aku dulu sukanya ini. Misal nih, aku suka dulu jalan. Misalnya ya, Iya. bukan aku ya. Ada Kalau jalan orang lah ya, orang kita suka kasih jalan case gitu ya. loh. Habis dia suka jalan, berarti kan dia suka traveling kan. Oke, Nah, iya. benar. tapi dia suka juga gitu loh. Kalau kita bicara traveling, dia sukanya foto-foto. Nyambung deh ya, nyambung traveling, dong. foto-foto Dia ya. ganti nih, udah ada evolusinya nih, dia pengen foto, dia pengen ganti lah. Nah, dari situ dia juga suka ini otomotif. Nah, iya. Nah, oke. dia suka otomotif, dia suka mobil-mobil dan segala macamnya. Nah, kita bisa simpulkan passionnya apa. Nah, dari situ Nah, ya. passionnya mungkin dia bisa larinya ke traveling. Benar. Ya, dia buka tour and travel. Ya, Nah. karena udah tahu juga ya sama otomotif nah juga. itu kan ada berhubungannya ya, atau benar. mungkin dia akan buka tempat wisata Iya, gitu loh. benar. Itu kan ada hubungannya. Coba kan ketika buka seperti itu kan berarti bicara dia benar-benar expert, berarti dia benar-benar tahu kan. Dan itu kan kalau misalnya dia lakukan hal demikian, itu membawakan dampak yang positif bagi Iya, semua orang, tentunya, bisa bantu itu. semua orang. Tapi yang jelas kan
dia dapat uang. Iya, gitu. nah iya benar nyambung nih Mam ya. Berarti sebelum ngomongin uang nih, berarti nggak ada yang salah dong ketika anak-anak zaman sekarang punya atau punya beberapa passion gitu ya, yang memang sebenarnya memang harus punya ya, dari situ bisa menggali gitu. Jadi jangan sampai, sebenarnya mungkin kalau misalkan kamu yang di sini merasa nggak punya passion, bisa jadi kamunya aja yang belum mencoba, ya nggak sih Mam? Atau tadi mungkin nggak pengen nih ngegalinya sendiri. Tadi kan kalau dalam artian tadi aku bilang list aja dulu apa aja yang menjadi kesenangan kita. Nanti kita cari yang paling prioritasnya apa, yang utama, yang paling sering dari yang sering kita lakukan. Oke, kayaknya minum dulu ya Mam ya, sebentar. Diminum dulu silahkan, ya ampun, seru banget sih pembahasan kita. Ini yang bikin pembahasan kita makin hangat. Iya, kopinya nih, kopi apa nih Ki? Kopi Pangalengan Mam, yang memang benar-benar terkenal di Jawa Barat. Kayak gitu, makanya enak kan? Jadi seru banget kita sambil ngobrol, sambil ngopi-ngopi cantik gitu. Ini ya guys bisa sampai 5 jam kalau udah ngopi sambil ngobrol. Iya, nggak akan bisa berhenti, ya ampun, gila emang bener ya. Nah, oke, next ya Mam gitu. Balik lagi ke pertanyaan anak-anak yang bener-bener menjadi dilema juga nih ya di kalangan anak muda sekarang, karena banyak juga yang berpikir apakah kita nih mencari pekerjaan harus sesuai passion kah atau tidak gitu. Kalau aku lihat benang merahnya lagi lah, pakainya benang merah. Iya, memang, tapi nggak apa-apa Mam. Passion itu kan yang kita suka. Habis kita suka karena kita lakukan terus, jadi ya kita ekspor. Yang namanya ekspor kan kita menguasai. Betul. Ya kan? Habis kita menguasai, nah gimana kita bisa nggak memberikan manfaat nih dari apa yang kita suka, yang kita lakukan itu ke semua orang, dan endingnya menghasilkan uang. Iya. Jadi kalau memang kita pengen kerja enjoy, kita pengen menguasai banget bidang usahanya kita atau pekerjaan kita, totalitas juga. Kalau aku bilang sih perlu banget passion, gitu loh. Perlu banget. Tapi endingnya kalau hanya sekedar passion yang tidak ada tantangannya, misal nih suka main game, tapi cuma Tetris doang. Ya, itu malah nggak ada banget ya, sampai berjam-jam gitu main handphone tapi mainnya berarti kan nggak ada tantangan. Tapi kalau misalnya ada tantangan, kamu main gamenya kayak Mobile Legend atau apa, terus menghasilkan uang gitu loh. Nah itu kejar ya. Itu kita bicara bahwa passion kita memang menghasilkan. Tapi kalau tidak menghasilkan, ya sama juga bohong. Iya, gitu karena loh. kebanyakan kan ya Mam. Kadang-kadang orang suka bilang, wah itu bukan passion gue, tapi ternyata dia nggak ngerti passion itu apa. Nah itu anak-anaknya hati-hati nih ya di antara kalian ya. Iya betul. Gitu. Jangan rugi banget kalau menurut aku. Kamu punya passion tapi kamu nggak mengelolanya dengan baik, kamu nggak expert, dan kamu tidak memberikan manfaat bagi semuanya, dan apalagi tidak menghasilkan uang, wah itu benar-benar kayak nggak balance sebenarnya ya, karena balik lagi dong, masalah salary itu pasti menjadi hal utama. Iya betul. Meskipun kecuali mungkin kalau dari awalnya kita lahir, kita lulus S1, S2 dari keluarga berada, ketika kita nggak membutuhkan begitu banyak uang gitu, atau tidak memprioritaskan uang sebagai tujuan kita untuk masa depan, ya it's okay. Passion kalau tidak menghasilkan pun ya udah nggak apa-apa, asal kamu bahagia mungkin ya. Tapi kalau misalkan ya balik lagi kita mengejar kebutuhan gitu, kos kita bisa menghitung kos kita, oh ternyata kita harus menutupi kebutuhan ini itu, ya mungkin alangkah lebih baiknya kayak ya udahlah, ngejar aja kerjaan apa yang ada peluang, ya silahkan dikejar. Mungkin seperti itu kali ya Mam ya. Kurang lebih kalau kita bicara antara passion itu apakah mencari kerja itu harus sesuai dengan passion, ya nggak ada undang-undangnya ya. Iya, benar. Tapi ya biasa kalau kita sekarang kan pengennya yang sempurna itu bekerja sesuai dengan yang kita suka, yang kita totalitas, dan yang bermanfaat bagi semua orang dan dapat uang, itu memang lebih enak ya. Dan sebenarnya banyak loh kaum muda sekarang tuh sudah melakukan hal demikian gitu loh. Bahkan mereka sudah membuka usaha-usaha yang memang mereka suka gitu loh. Mereka suka sesuai dengan passionnya mereka, dan itu berhasil. Makanya banyak sekarang yang sudah sukses itu di usia
22 tahun, 28, kok 28 itu udah termasuk agak atas ya, 25 tahun, mereka udah bisa melakukan segala sesuatunya, karena mungkin hal demikian itu adalah pengembangan dari dia masih kecil, terus revolusi dari passion itu sendiri, sehingga dia bisa menyimpulkan nih, bahwa passionnya dia bisa menghasilkan uang dan bisa bantu orang, manfaat buat semua orang itu gitu. intinya pentingnya ya. Oke, kalau zaman Mami Nova nih, kalau passion itu kan sebenarnya baru keluar kata-katanya ya sekarang lah. Kalau dulu tuh pasti ada juga ya, tapi kayaknya namanya bukan passion deh ya. Namanya dulu kayaknya hobi. Ya nggak sih? Atau beda? Sebenarnya sih kalau kita bicara jadi passion, kita out of the box ya, gitu pengen tahu aja, aku kepo nih gitu ya. Kalau kita bicara bahwa hobi, passion, pasti ada perbedaannya gitu loh. Kalau kita bicara dulu hobi, seseorang bisa koleksi bunga doang, itu tuh bisa yang hobi. Hobi bunga doang itu dengan biaya yang cukup besar, tapi dia nggak ada kasih manfaat bagi semua orang karena dia nikmatin sendiri. Oke. Ya kan? Iya, benar. Terus kalau misalnya kalau hobi, berapapun yang kita inginkan, berapapun yang kita harus keluarkan, asalkan kita merasa puas gitu loh ya, itu kita akan lakukan. Betul. Nah, itu adalah hobi ya. Jadi kalau bisa dicatat nih. Iya, tapi kalau passion itu beda. Biasanya sih yang lebih detailnya itu adalah kita suka, kita menguasainya, kita memberikan manfaat bagi semua orang, dan sudah jelas kita dapat uang gitu. Itu ya, makanya jadi memang nyambung sebenarnya passion di dalam kerjaan itu gitu ya. Nah, ada lagi nih, jika Mami ya harus memilih nih, kayaknya memang ini agak sensitif sih ya, tapi nggak apa-apa lah kita kepo-kepo dikit ya. Boleh. Antara passion ya, atau sudut pandang Mami ya, antara jika harus memilih antara passion dengan money, apa yang akan dikejar untuk saat ini ya? Kita nggak ngomongin zaman nih, untuk saat ini nih Mami, ketika bekerja akan menyesuaikan dengan passion atau uang? Wow, aku sih suka pertanyaan ini karena dia tidak, ini bukan pertanyaan yang menjebak bagi aku, karena aku sudah dapet hal yang sangat komplit ketika kerja di Rifan, gitu loh. Karena memang ini adalah passion aku, dan uang yang aku dapatkan di sini unlimited. Nah, kalau kita bicara bahwa Mami enjoy nggak sih kerja di sini? Banget. Ketemu sama orang, memberikan masukan ke semua orang, sama-sama merintis, sama-sama enjoy gitu loh, sama-sama kerjanya pakai ketawa, baik happy. Itu yang geng milenial, yang geng kolonial. Aduh, kolonial kejauhan amat, kayak Belanda ya. Kayak Belanda, ngejajah 3,5 abad. Kalau kita bicara hal demikian, satu hal aja yang aku mau bilang, aku thanks God banget sama Allah, udah dikasihkan pekerjaan yang bagus di sini, dan memang aku diberikan segala sesuatu itu sesuai dengan passionnya aku. Udahlah, berarti tentang passion dan money atau uang itu sudah Mami Nova dapatkan di perusahaan pasti. di PT Rifan tentunya. Makanya aku kenapa betah banget kerja di sini tuh, wah itu mah berbanding lurus banget gitu loh. Passion di sini tuh selalu berubah-ubah, ketemu orang dan juga segala sesuatunya asik gitu loh. Nah, karena yang harus kalian tahu, bahkan di PT Rifan Finance Indo Berjangka ini Mam ya, ada satu divisi di mana namanya adalah bisnis konsultan. Kadang di sini nih ya, anak-anak muda yang kekeh pengen tetap memperjuangkan saya pengen kerja sesuai passion. Nah, bisa nih dicoba buat jadi salah satu bisnis konsultan di sini. Kenapa? Satu ya, kalau kita bicara nih passion tentang bisnis konsultan ya, dan berdasarkan passion nih ya, karena boleh Mama nih dulu deh. Jadi kita rebutan ya. Bener-bener mau ngasih informasi ya buat anak-anak yang memang kekeh pengen banget memperjuangkan passionnya untuk bekerja ya, karena balik lagi nih ya, bisnis konsultan itu kan dia punya promosi jabatannya per 3 bulan sekali. Oke, sekarang aku balik lagi deh ke Kia challenge aku deh. Boleh. Yang mana yang punya passion yang memang passionnya katanya sudah mendarah daging nih buat dia, yang nggak cocok kerja di sini. Ih, Mam. Gamer kita juga setiap hari loh
klik lah klik dan menganalisa segala macem, dan seru banget itu pakai internet dan juga handphone dan juga laptop gitu loh. Smartphone kita tuh bener-bener kita manfaatin. Iya, dan juga gitu. pekerjaan kita itu tanpa smartphone, tanpa handphone, wah kita nggak bisa dapat duit. Iya, betul. Penasaran kan? Penasaran gitu. kan? Iya, contohnya adalah divisi bisnis konsultan ini. Yes, ya, betul. Pertiga udah memang mereka itu mendapatkan apa ya, fasilitas dari perusahaan untuk promosi per 3 bulan sekali. Yang lain 1 tahun bahkan bisa sampai 5 tahun Mam, untuk promosi. Betul. Gitu. Nah kalau di situ kan kalau kita lihat orang-orang yang pengen passionnya mempertahankan. Bukan mempertahankan, mencapai karir yang cepat memang di sini, gitu loh. Nah kalau misalnya passionnya kita bicara adalah seorang tadi balik lagi nih karena kita sama-sama cewek gitu loh. Fashion. Fashion. Kalau kerja di sini tuh memang kita disuruh total. Disuruh all out untuk mengekspresikan jati diri kita dalam berbusana, tapi tentu juga sopan gitu loh, dan memang bebas kita mau ngapain aja gitu kan. Dan memang untuk semua anak-anak milenial yang ada di luar sana cocok banget itu, karena memang kerja di sini tuh kamu free ekspresikan dari apa yang ada di dalam diri kamu, sehingga kamu bisa menghasilkan uang. Be yourself, tapi bener-bener tentunya kalian juga akan terpenuhi masalah finansialnya gitu. Betul, kan betul, karena betul. Kita ketika pengen berpenampilan bagus ya, pengen menjadi diri kita sendiri, kalau nggak ada uang, nggak disuplai sih, kan nggak gimana. Itu passion juga kan butuh modal. Iya, benar. Passion juga butuh modal gitu. Kayak gitu makanya. Yang hobi traveling loh, 3 bulan sekali kita ngeluarin loh. Sama setahun bisa 4 kali kita, bahkan ada yang Europe, iya nggak sih? Iya, Mami, betul. kemarin alhamdulillah sebelum corona ya. Waduh, itu bener-bener loh, thanks God banget, kita balik dari Italia tanggal 25 Februari, tanggal 28 itu udah mulai heboh. Nah, ya sih? Itu yang kita takutkan. Itali dong, kalian tahu sendiri kan, itu Mami cowoknya cakep-cakep. Wah iya benar ya, kalau cowok sih ya udah ya, nggak usah. Sudah lah ya. Tapi siapa tuh kan passionnya suka cowok-cowok cakep, bisa gitu. di sini. Mau cari-cari boleh tapi nggak sempat luar negeri ya, yuk sini dong. Betul. Ya, biar kita ajak kalian pergi atau trip ke luar negeri. Betul banget itu gitu. Iya. Bekerja di sini itu banyak tantangan ya, kalian kita ajak untuk terus maju ya, terus berkarya gitu, dan pastinya terus menghasilkan gitu. Dan challenge-challenge ada di sini tuh benar-benar bikin kita tuh lebih yang expert banget untuk bisa melakukan apapun juga yang bisa bikin kita tuh benar-benar punya uang, dan kita banyak manfaat bagi semua orang. Aku tuh balik lagi dari tadi tuh bahasnya manfaat. Iya. Dengan kita bisa bantu nasabah untuk bisa melakukan transaksi, menganalisa, dan wah, kita dibayar mahal untuk itu. Seseru itu, makanya Betul. itulah kenapa hobi atau passion yang dibayar itu. Nah, contohnya seperti Bu Nova dan beberapa karyawan-karyawan yang ada di sini, kayak gitu. Betul banget. Ya benar deh, kalau misalkan kerja di sini yang memang dari episode 1 kita sudah jelaskan ya Mam, kita tuh di sini benar-benar dituntut untuk menjadi diri kita sendiri. Aku tuh benar loh, karena lihat episode 1, 2-nya seru-seru, jadi pas diundang aku langsung bilang iya. Wow, thank you Semua appointment cancel. Gila tuh kan, bener gak sih, gitu itu perjanjian semua di cancel demi siapa? Iya. Demi Vanduti. Tapi benar, memang kita membutuhkan sosok Bu Nova untuk sharing sama kita, ternyata kan lebih seru banget kan di episode 3 ini. Nah, berarti kalau dipikir-pikir nih ya guys, memang nih karyawan-karyawan di kita nih, contoh kayak bisnis-bisnis konsultan kita, se-enjoy itu mereka kerja tuh tanpa beban, bahkan karena memang ditambah mereka juga muda-mudi yang memang nggak terlalu gimana ya, punya beberapa tanggungan, jadi memang have fun aja gitu kerja mereka, kumpul-kumpul sama kita, cerita-cerita pengalaman, tiba-tiba besoknya dia beli mobil. Itu yang paling seru. Aku paling suka ngeliat kaum milenial sekarang. Ampun. Tapi mereka oke loh. Aku tanya misalnya sama salah satu bisnis konsultan di tim aku ya, kamu suka apa? Aku suka game. Bahkan dia itu adalah gamer sejati yang setiap ada perlombaan dia ikut. Ampun, keren banget. Iya, itu Chandra kan kayak gitu gitu loh. Baru tahu tuh Chandra ternyata ya,
udah ganteng terus gamers lah ya Iya, ternyata. terus juga ada beberapanya yang sukanya yang fashion. Dia bilang kalau misalnya kayak Nanda, kayak yang lainnya, Bu kalau kerja di tempat lain pakai bajunya aja harus di atur-atur gitu loh. Kalau di sini kan enggak ya gitu loh. Gitu. Tapi di sini memang mereka all out banget untuk dandanan gitu loh. Karena kan kita ketemu dengan orang, kita harus fresh, harus segar. Kayak Kia kan juga gitu. Aduh ya ampun, alhamdulillah ya. Gitu. Memang tapi karena ya itu tadi balik lagi karena perusahaan ini membebaskan kita untuk menjadi diri kita sendiri. Betul. Karena pada intinya kenapa tidak membebani kayak contoh lu harus pakai baju ini segala macam. Yes. Kalau dituntut mereka akan cepat stres. Nah, ya nggak sih? karena sudah kita kerja dengan all out, karena kita sudah kerja dengan expertnya, kita sudah tahu akan diri kita sendiri yang kita suka dan kita butuh. Jadi untuk dapat uang banyak di sini itu gampang banget gitu. Iya. Bener. Jadinya ya kayak salah satunya yang tadi aku bilang tiba-tiba ya maksudnya ketawa ketiwi hari ini sama kita ngomongin apa kita segala macam seru-seruan tiba-tiba besok beli mobil. Biasanya mungkin kalau karyawan-karyawan yang ada di perusahaan lain gitu ketika mau beli mobil mikir dulu aduh gimana ya DP-nya, aduh gimana cicilan. Kalau di sini mah nggak ada, tiba-tiba besoknya beli mobil. Dan masih ya ketawa-ketawa aja gitu. Karena itu ya tadi passionnya yang memang benar-benar bisa dimaksimalkan dan menghasilkan itu banyak uang. Atau bahkan nih Mam, sepengalaman aku ketika aku ngobrol sama teman-teman yang ada di sini gitu, awalnya mungkin passion dia bukan ada di perusahaan kita ya, benar-benar mereka itu bukan passionnya di perusahaan kita, tidak mungkin kayak divisi yang bisnis konsultan tidak senang bertemu dengan orang segala macam, tapi ketika bergabung ya kita ajarkan beberapa mentor ajarkan segala macam, keluarlah passion. Oh ternyata passion saya di perusahaan ini. Nah itu berarti hebatnya HRD di sini loh, karena mereka bisa mengembangkan yang namanya evolusi dan revolusi passion. Nah tapi aku percaya siapapun yang kerja di sini itu ada benang merahnya. Tentunya. Mungkin dia takut ketemu orang, tapi ternyata dia suka nulis, dia suka berhitung, dia suka jadi kutu buku, menganalisa gitu, dan memang benar cocok kerja di sini. Jadi tinggal di finishing touch untuk mereka lebih expert lagi, lebih menguasai lagi, lebih tahu lagi, ya udah jadi. Nah itu makanya seru banget. Jadi semua aspek di sini tuh kayaknya oke banget gitu ditambah loh. Ya sosok-sosok manajernya juga yang tentunya bukan ngebosi ya nggak sih Mam, lebih kepada mengayomi dan tentunya memfasilitasi juga gitu. Apa sih yang pengen anak-anak zaman sekarang inginkan ketika bekerja tuh, apa sih yang dituju sama anak-anak zaman sekarang. Jadi makanya yang aku bilang ketika mereka datang ke sini tanpa passion gitu, atau dalam arti ya sudahlah saya bekerja di sini karena saya membutuhkan poin-poin gitu. dua tadi passionnya belum digali, mungkin dia belum tahu gimana cara menggali passionnya kan gitu. Nah di Rifan itu benar-benar bisa kita bantu, memang benar-benar bisa kita keluarkan semuanya, dibimbing tentunya kayak ada gitu. Juga HRD yang keren-keren jadi memang gitu sebenarnya kita memang dituntut untuk bersinergi ya, tentunya apa mengembangkan SDM ya, tidak hanya mengembangkan atau menuntut mereka untuk membantu perusahaan atau menciptakan keberhasilan perusahaan, tapi memang kita fasilitasi juga mereka. Iya, gitu. Pokoknya kita enjoy lah dalam bekerja. Bener gitu banget gitu. Seseru ini sih ngobrol sama Bu Nova tentang passion ya, yang awalnya mungkin sebenarnya ketika aku mau membawakan tema passion ini Mam sedikit agak berat. Ya nggak sih, karena kan gambling nih takutnya menjadi, tapi ini pun yang diresahkan sama mungkin gak cuma anak muda tapi masyarakat saat ini gitu, ataupun nanti anak-anak yang hari ini masih kuliah, masih sekolah juga, itu yang aduh nanti 2 tahun lagi saya lulus mau jadi apa ya segala macam. Tapi ternyata gitu passion itu tuh bukan jadi dalam arti momok yang menakutkan, ya nggak sih gitu. Passion tuh sangat seru ketika kita tahu, kita bisa gali jati diri kita bisa melakukan hal yang enjoy untuk diri kita, dan pastinya sepenuh hati karena kita udah enjoy kan. Dan aku tuh udah pasti ya, sorry ya Ki, pasti mikirnya duit. Kalau udah enjoy, senang, maksimal, nggak mungkin uangnya sedikit. Iya, betul banget kayak gitu. Jadi sebenarnya di sini kita tidak menggiring kalian untuk kalian harus memilih passion atau kalian harus memilih uang ya, tidak sama sekali. Tapi memang kita lebih ke sharing. Oh ternyata dua-duanya itu bisa kalian maksimalkan loh. Mungkin yang tadinya tujuannya cuma nyari uang tapi bisa menemukan passion gitu. Yang tadinya mengandalkan passion tapi ternyata bisa menciptakan uang. Tapi tentunya nggak semua perusahaan bisa menyediakan seperti itu ya. Tentunya perusahaan kita nih PT Rifan gitu. Udah jelas banget. Iya ya ampun ya. Ini kan podcastnya Rifan gitu, bukan podcast ya. Ya. Jadi memang tapi memang ya itu balik lagi benang merahnya.
balik lagi, perusahaannya menyediakan nggak atau mempersilahkan kalian nggak untuk melakukan pengembangan diri kalian gitu, atau mungkin itu yang ketika ngomongin passion, atau memperbolehkan kalian nggak untuk memaksimalkan atau mencari apa ya, penghasilan lebih dari yang lainnya kayak gitu. Jangan pernah takut, kamu punya passion, nggak ada yang salah di passion kamu. Dan aku cuman pesan, maksimalkan passionmu agar bisa bermanfaat bagi semua orang dan bisa menghasilkan uang untuk kamu. Nah, itu balik lagi manfaat-manfaat ya. Kalian Iya. harus menjadi manusia-manusia yang bermanfaat. Betul, kayak betul, gitu. betul, betul. Jadi kalau kamu punya passion, kamu udah dapet, total aja di sana. Pasti hasil akan maksimal. Berarti gitu. itu udah tips dan masukan juga. Yes, ya, betul. bener-bener. Ya, tapi ya balik lagi, kita harus realistis nih teman-teman ya, harus bisa menghasilkan yang namanya salary buat kalian kayak gitu. Oke. Dengan adanya uang, mereka bisa memaksimalkan apa yang menjadi dreamnya mereka, apa yang mereka inginkan. Ya udahlah semuanya. Oke. Udah mencakup untuk semuanya itu. Ngomongin dreams nih ya teman-teman. Oke. Tadi kayak gitu, berarti ya udahlah ya, dari kita ngomongin passion, ngomongin kerjaan, ngomongin seputar anak-anak PT Rifan, bagaimana mereka menghadapi passion dan kerjaan mereka yang ternyata bisa difasilitasi oleh perusahaan gitu, oleh PT Rifan, dan menghasilkan keinginan atau mimpi-mimpi yang ternyata tercapai juga. Nah, gitu itu. di industri seperti ini. Betul. Fandati tuh bener-bener seru loh kalau ngobrolnya, hostnya cantik, Oke, smart, ya dan ampun, memang thank you kita banget. dan kita memang semangat banget ya Iya, sore ini karena ya. kita bener-bener gimana, bener-bener kayak, karena passion tuh kan sebenarnya ngomongin tentang kegairahan ya, kegairahan dalam bekerja, termasuk ketika kita ngomongin ini juga. Yes. Bener-bener wah berapi-api Udah sejujurnya. mulai nih keluar semua nih antusiasnya. Iya, ya, kayak ya, gitu. Kayak aduh, kalau kami udah ngomongin ke luar negeri ya, ke Europe, Italia segala macem, enak banget ya bener kerja di sini. Wow, nggak berasa ya? udah Satu jam sejam lebih lebih kita ya ngobrol ampun, ya, ya gitu. makanya kayaknya berarti segitu dulu ya perbincangan kita, berarti udah kejawab dong ya tentang kalian yang masih dilema tentang nyari passion atau nyari kerja itu harus sesuai passion atau enggak ya. Kalian percaya aja sama diri kalian, yang jangan lupa tadi tips-tipsnya Bu Nova dicatat, di note sama kalian untuk supaya kalian bisa mengembangkan passion yang kalian punya. Setelah kalian punya passion, jangan takut buat mencoba ya, atau enggak masuk. Lakukan terus, yang penting passionnya punya tantangan. Iya, Ya. jangan lupa juga jangan takut untuk mencari yang namanya tantangan kayak gitu. Oke, thank you banget thank you, Mami thank you Nova semuanya untuk ya. pembicaraan kita hari ini Oke. ya, sangat bermanfaat. Nah, tunggu ya episode selanjutnya. Aku berharap sih Mam, kita bisa ngobrol lagi ya dengan pembahasan yang lain ya. Yang seru ya poin-poinnya Iya. ya. Tapi banyak pasti manajer-manajer yang di sini yang bakalan dipanggil sama Iya, Fandati itu yang lebih keren-keren lagi, lebih dari aku juga ada yang yang semuanya energik, dan kalian tuh pasti nggak akan nyesel ada di channel ini, tolongin YouTube yang di sini, karena semuanya tuh pasti punya poin-poin yang memang manfaat buat kita iya, semuanya. tentunya ada value-nya juga Yes, ya, bukan sekadar betul. ngabisin kuota atau Betul. tethering teman kalian. Yes, Tapi sebenarnya ini kalian berarti akan terus-terusan Iya, tayang setiap hari di Rabu kontinue, ya. iya, setiap hari Oke, Rabu, nah kayak setiap gitu. Rabu tuh udah Stay dijadwalin tune aja terus, terus di gitu. kalendernya bahwa pasti ada episode-episode baru dari Fandati ya. tentunya kayak gitu. Jadi buat kalian di sini kalau misalkan yang belum subscribe channel YouTube kita, Yes. silahkan diklik tombol subscribe-nya. Subscribe ya. itu kan gratis ya. Gratis banget loh, Tapi kayak gitu. kalian pasti butuh semua input dari kita. Oke, maka dari itu silahkan jangan lupa di komen juga dan di like ya. Thank you, sampai ketemu nanti. 3, 2, 1, Fanduti ngobrolin kerjaan seputar